Sebagai generasi Y nih, bisa nggak sih mimpin generasi Z yang katanya dikit-dikit harus healing, dikit-dikit katanya, aduh aku insecure. Bisa nggak ya mereka tuh ternyata bisa bekerja dalam tim? Hai sahabat Sita, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau bahas apa sih? Mau bahas tentang bisa nggak sih generasi Y memimpin generasi Z? Nyebelin nggak ya generasi Z itu? Aha, kita bahas yuk. Nah, kita mulai bahas ada 5 generasi nih. Dari baby boomers yang generasi senior berat, terus generasi di atas saya generasi X, saya termasuk generasi Y, yang generasi milenial. Di bawah saya ada generasi Z, yaitu generasi yang unyu-unyu. Terus ada lagi terakhir generasi Alpha. Kita nggak usah bahas terlalu jauh, kita bahas generasi saya dulu, generasi Y dan generasi Z. Sebagai generasi Y nih, bisa nggak sih mimpin generasi Z yang katanya dikit-dikit harus healing, dikit-dikit katanya, aduh aku insecure, yang dikit-dikit katanya, aduh aku nggak mau nih kalau nanti misalnya aku lecehkan di kantor atau aku dengar pressure terlalu besar. Bisa nggak sih? Bisa nggak ya mereka tuh ternyata bisa bekerja dalam tim? Bisa nggak sih kalau mereka tuh nanti punya spirit untuk bekerja? Nah, kita bedah sekarang. Nah, berdasarkan pengalaman saya, bisa nggak sih generasi saya ini memimpin generasi Z, yaitu yang range usianya itu dari tahun 95 sampai 2010? Ternyata bisa. Dimana tadinya saya pikir bisa nggak ya saya mendidik anak-anak ini atau mempekerjakan mereka menjadi satu tim yang solid, yang bisa bekerja dalam teamwork, yang tidak mudah menyerah. Karena memang mayoritas di generasi Z ini mereka itu yang pertama adalah mereka itu mudah menyerah karena mungkin sekarang akses ke teknologi, akses dalam apapun itu mudah gitu loh. Termasuk akses untuk misalnya perjalanan, sekarang kan transportasi banyak gitu. Jadi mereka tuh selalu punya alasan seperti keterlambatan dalam bekerja, seperti misalnya dikit-dikit mereka izin sakit, atau misalnya mereka butuh jalan-jalan atau yang mereka sebut healing gitu. Ternyata kita butuh pendekatan yang persuasif, yaitu dimana salah satunya adalah kita memberikan semacam, bukan edukasi sih, mungkin lebih tepatnya kita memberikan sebagai wejangan ke mereka. Dimana nih kita generasi Y, yang generasi milenial bisa bekerja sama dengan mereka. Seperti kita menerapkan yang namanya jam bekerja. Contohnya ini di perusahaan saya. Di perusahaan saya kita starting to 9 until 6. Kenapa 9? Karena saya pikir mereka butuh yang namanya sarapan. Mereka butuh mempersiapkan apa nih pekerjaan yang mereka mau lakukan dalam hari itu. Apa nih achievement yang bakal mereka capai di dalam 1 minggu sebelumnya. Dan biasanya nih, saya meminta generasi Z ini atau karyawan saya ini, mereka ini buat timetable. Sebulan ke depan kita mau ngapain sih? Apa yang perlu kita lakukan sih? Supaya produk-produk yang kita jual akan diterima masyarakat. Atau misalnya sebulan ke depan ini mereka bikin timetable apa sih yang mesti dilakukan oleh perusahaan supaya perusahaan itu mencapai achievement atau goals-nya gitu. Nah misalnya bagian sosmed. Nah, yang pertama kali adalah harus dilakukan sebagai pimpinan. Coba kamu punya target apa nih supaya produk-produk kita nih bisa nih diterima masyarakat, misalnya gitu. Atau achievementnya supaya dalam marketingnya bisa diterima nih, supaya bisa kejual barang-barangnya, gimana caranya? Mungkin salah satunya yang ngebuat siapapun di generasi manapun, mau generasi X, Y, Z, atau generasi yang terbaru nih Alpha, yang paling penting adalah kompensasi atau reward. Kenapa? Karena dengan adanya kompensasi atau reward, jadi semangat dong bekerjanya, betul kan? Bahwa usaha dan hasilnya tuh dihargain. Jadi pasti pekerjaannya lebih optimal. Sekarang kita masuk mungkin ke arah punishment. Gak mungkin dong yang namanya manusia itu tidak berbuat salah. Apalagi kita seorang karyawan. Nah, gimana sih caranya pimpinan bisa negur karyawan generasi Z ini tanpa tersinggung? Aha, ini dia jawabannya. Adanya pendekatan personal, mungkin cara bicara kita dirubah. Gak bisa tuh negur, kamu salah nih. Udah gak bisa lagi. Mungkin sekarang lebih kayak mas atau mbak, lebih baik caranya seperti ini loh. Alangkah lebih indahnya, ini loh yang dilakukan.
mungkin caranya lebih persuasif dibanding dulu gitu. Nah, tapi menangnya generasi Z ini adalah yang pertama, mereka itu sangat amat tahu tentang teknologi. Terus mereka itu update, mereka tahu apa yang terdepan. Mereka lebih inovatif karena mereka itu pandangan visionnya, terus mereka itu lebih lebih mau tahu. Jadi mereka pasti lebih update. Yang terakhir, mereka ini sangat kompetitif. Nah, itu menangnya Gen Z. Kenapa kompetitif? Karena saingannya banyak. Seperti misalnya konten kreator. Konten kreator sekarang kita nggak bisa cuma sebut 1, 2, atau 5 nama. Ribuan. Jadi sekarang itu memang harus bersaing supaya bisa terus keep up menjadi generasi penerus bangsa yang berqualified. Kesimpulannya, untuk generasi apapun, terutama nih generasi Z, jangan mudah menyerah, jangan pernah picky dalam memilih pekerjaan, jangan pernah berhenti berjuang. Yang terakhir, bahwa kesempatan akan diraih kalau kita mencarinya. Jadi harus tetap semangat. Terima kasih ya sahabat Sita udah nonton aku hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.